Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat hari Minggu. Selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah bersama CK9 Ministry. Saya Lia, tetap mengajak Bapak Ibu dan Saudara sekalian menjaga kebersihan lingkungan dimanapun Anda mengikuti ibadah ini. Sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan, kita akan menyaksikan video pengajaran GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto. Selamat mengikuti. Selamat hari Minggu. Saya percaya semua masih mengalami sukacita Roh Kudus. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas hidup yang dimotivasi oleh Roh Kudus. Dengan adanya pandemi COVID-19, kehidupan di negara kita dan di seluruh dunia berubah sepenuhnya. Sekarang gereja tidak bisa lagi secara maksimal menemani jemaat dalam pergumulannya secara fisik, sebab semuanya dibatasi oleh penggunaan teknologi untuk berkomunikasi. Di mana dulu kita bisa dengan bebas beribadah di gedung gereja, konseling tatap muka, berdoa bersama dalam rumah doa. Sekarang semuanya harus dilakukan secara online. Mungkinkah Tuhan mengizinkan semua hal ini terjadi? Tuhan mengizinkan hal ini untuk terjadi supaya setiap orang mulai memperhatikan kondisi dan pertumbuhan rohani masing-masing. Salah satunya adalah supaya kita bisa menggunakan waktu ini untuk membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Sangat penting bagi kita untuk bisa membedakan arti pengertian dan pengalaman. Memasuki masa yang baru ini, kita harus mengalami Tuhan secara pribadi. Mungkin dulu pengenalan kita akan Tuhan hanya sebatas apa yang dikatakan oleh pembicara atau apa yang diajarkan oleh guru kom saat kelas. Tetapi sekarang, kita harus berusaha untuk mengalami dan mengerti peran Roh Kudus dalam kehidupan kita secara pribadi. Roh Kudus memiliki berbagai macam peran dalam kehidupan pribadi seseorang. Yang pertama adalah sebagai penolong. Roh Kudus sebagai penolong yang diutus Tuhan kepada kita. Dalam masa-masa seperti ini, kita perlu meminta dan mengandalkan pertolongannya dalam kehidupan kita. Kedua adalah sebagai roh kebenaran. Roh Kudus memimpin kita untuk memahami seluruh kebenaran firman Tuhan. Kita perlu melatih diri kita untuk lebih peka dalam mendengar bimbingan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah sebagai penghibur. Roh Kudus memberikan dan memulihkan rasa aman dan nyaman, bahkan dalam situasi yang tidak memungkinkan bagi akal manusia. Keempat adalah sebagai sumber kuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, Roh Kuduslah yang memberi kita kuasa yang memampukan kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kelima adalah memilih dan menentukan peran dalam pelayanan. Roh Kudus bukan hanya memakai, tetapi juga bisa menentukan posisi, lokasi, dan peran seseorang di dalam pelayanan. Contohnya Stefanus dipilih untuk pelayanan meja, Petrus dipilih sebagai rasul, dan saudara juga bisa dipilih oleh Roh Kudus dalam pelayanan di bidang masing-masing. Keenam adalah mengurapi. Pengurapan yang berasal dari Roh Kudus inilah yang akan mengajar orang Kristen dalam setiap pemikiran, keputusan, dan langkah yang diambil. 7. Roh Kudus memberi perintah. Roh Kudus memberi rema dan firman yang harus kita terima sebagai perintah untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu, perintah-perintah yang diberikan oleh Roh Kudus selalu membuahkan hasil yang baik bila kita percayai dan kita taati. Yang kedelapan adalah memimpin. Roh Kudus akan memimpin kita masuk ke dalam jalan dan rencana Tuhan atas hidup kita. Pimpinan Roh Kudus akan menciptakan manusia yang tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Kristus. Yakobus 4 ayat 8 berkata, Mendekatlah kepada Allah, maka ia akan mendekat kepadamu. Hal ini penting khususnya dalam masa-masa yang kita sedang alami saat ini. Inisiatif Tuhan untuk mendekati manusia tidak lagi perlu diragukan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di lain pihak, bagian kita sebagai orang Kristen adalah untuk meresponi panggilannya dan mendekat kepadanya. Sebab sebuah hubungan hanya bisa berkembang melalui frekuensi dan kualitas pertemuan. Dan dua hal inilah yang akan menciptakan hubungan yang intim di antara kita dengan Tuhan. Ketika hubungan yang intim telah dibangun, kita akan dapat lebih mengenal pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan. Pengenalan akan Tuhan bisa diumpamakan sebagai sebuah puzzle
yang semakin lama semakin lengkap. Sekali lagi, melalui frekuensi dan kualitas pertemuan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Dia akan semakin kuat. Orang Kristen khususnya Pentakosta perlu pengalaman rohani dengan Roh Kudus untuk membangun pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan tidak akan ada pernah habisnya. Dan itulah sebabnya usaha mengenalnya lewat pergaulan dengan Roh Kudus menjadi keterikatan permanen hingga hari Tuhan itu tiba. Khususnya dalam masa-masa ini, mari kita mengejar Tuhan lebih lagi dan membangun hubungan yang lebih intim dengannya. Alami Roh Kudus setiap hari, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan masuk pujian penyembahan. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Saya percaya dimanapun kita berada saat ini, kita dalam keadaan yang sangat amat baik. Sekalipun hari-hari ini kelihatannya ada banyak hal yang terjadi yang kelihatannya kurang baik, tapi saya percaya kita selalu dalam keadaan baik. Sebab saya yakin bahwa kita berada saat ini sebagaimana kita ada, semua hanya oleh karena iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah, berbicara tentang kepercayaan Bapak Ibu Saudara, saya ingat suatu kali saya ada membaca sebuah kisah nyata. Dan ini terjadi pada waktu Perang Dunia yang pertama. Pada waktu Perang Dunia itu terjadi banyak sekali serangan-serangan mendadak yang terjadi di malam hari. Pada suatu malam gelap pekat ada serangan mendadak yang terjadi. Nah, nampak ada seorang bapak lari tergopoh-gopoh. Dia menggendong anaknya di pundaknya. Mereka mencari lubang perlindungan. Dan ketika mereka tiba di mulut lubang itu, bapak itu segera menurunkan anaknya dari pundaknya. Lalu kemudian dia loncat masuk ke dasar lubang. Ketika dia tiba di dasar lubang, lalu segera dia tengadakan wajahnya. Dia angkat kedua tangannya. Lalu dia berkata, "Nak, sekarang kamu loncat masuk ke dasar lubang." Bapak Ibu Saudara, itu malam gelap pekat. Apalagi di dasar lubang. Anak itu tidak bisa lihat ayahnya di situ. Dia semakin ketakutan, dia menangis. Dia berkata, "Tapi ayah, saya tidak bisa lihat kamu." Sekali-kali karena serangan yang mendadak itu menimbulkan kilatan-kilatan cahaya, sehingga ayah ini dapat melihat anaknya masih ada di mulut lubang itu. Lalu ayahnya berkata, "Tapi nak, ayah masih bisa lihat jelas kamu ada di mulut lubang itu. Sekarang kamu loncat masuk ke dasar lubang." Mendengar perkataan ayahnya ini, anak ini langsung loncat masuk ke dasar lubang. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, anak ini loncat masuk ke dasar lubang bukan karena dia bisa lihat ayahnya di sana, tapi karena dia percaya ayahnya pasti akan menangkap dia. Itu iman yang sesungguhnya. Adakah hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kegelapan tengah melingkupi hidup kita, sehingga kita merasa begitu takut dan khawatir akan keadaan yang sedang terjadi hari ini? Biarlah apa yang terjadi dengan anak ini, dia percaya sepenuhnya bahwa ayahnya tidak akan pernah meninggalkan dia. Itu sebabnya di dalam segala keadaan kita, apapun bagaimanapun keadaan kita saat ini, saya mau mengajak kita sama-sama untuk mengadakan pengakuan di hadapan Tuhan. Dengan bersama-sama kita berkata, "Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli.
peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sama-sama katakan, Allah mengerti, Allah peduli segala soalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Di tengah-tengah kegelapan yang tengah menyelimuti hari-hari kami Tuhan, di tengah-tengah keraguan-raguan, di tengah-tengah rasa takut dan khawatir kami hari ini, bantu setiap kami ya Bapa, untuk kami bisa mempercayai Engkau lebih dari hari yang kemarin. Bantu setiap kami untuk kami boleh tetap percaya, sekalipun saat ini kami sedang tidak memiliki satu pun alasan untuk bisa percaya. Oleh karena apa yang sedang terjadi, oleh karena apa yang sedang kami alami dalam hidup kami hari ini. Sebab kami tahu satu hal, apa saja boleh terjadi dalam hidup ini, namun tidak akan pernah ada satu orang pun yang mengasihi kami. Tidak akan pernah ada satu orang pun yang mengerti kami. Bahkan tidak ada satu orang pun yang mempedulikan kami sebagaimana Engkau Tuhan, Bapa yang begitu peduli akan setiap kami. Itu sebabnya inilah sekali lagi ungkapan isi hati dan kepercayaan kami di hadapan-Mu. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari dengan segenap iman katakan, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah
bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli, sebab Allah peduli. Hanya Engkaulah yang mengerti. Hanya Engkaulah yang peduli. Selamanya tak pernah berubah kasih dan kebaikanmu. Selamanya, selamanya. Mari saat ini kita mau datang di hadapan Tuhan dengan membawa segala beban hidup kita. Mari kita mau letakkan segala ketakutan dan kekhawatiran kita di dalam tangan-Nya. Sebab Dialah pemelihara hidup kita. Dia adalah Allah yang mengerti dan mempedulikan kita lebih dari siapapun. Hinalah bayara basyando, hina. Hinalah bayara basyande, hina. Selamanya hanya Engkaulah yang kami andalkan, tiada yang lain, hanya Engkaulah segalanya. Ambil alih seluruh hidup kami ya Tuhan. Kami mau letakkan hak atas masa depan kami di dalam tangan-Mu. Sebab kami ini sadar ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menetapkan satu pun langkah dalam hidupnya. Hanya Engkau yang tahu setiap jalan-jalannya. Itu sebabnya doa kami, jadilah pada kami ya Tuhan, hanya seperti yang Engkau ingini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Untuk bisa mempercayai Tuhan Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya itu bukan hal yang mudah untuk dapat kita lakukan. Suatu kali saya ada baca sebuah kisah tentang sebuah kamp tahanan yang ada di bawah tanah. Pada dinding kamp tahanan itu ditemukan ada 3 baris kata kalimat puisi. Kalimat yang pertama tertulis, aku percaya bahwa matahari itu ada. Sekalipun sinarnya tidak dapat kurasakan. Bapak Ibu Saudara, itu kamp tahanan di bawah tanah. Tentu penulis dari puisi ini sudah tidak pernah melihat lagi matahari di sana. Tetapi sekalipun dia tidak bisa melihat matahari, dia percaya matahari itu tetap ada. Lalu baris kalimat kedua dikatakan, aku percaya kasih itu ada, sekalipun tidak terwujud. Di dalam tahanan mana ada kasih? Yang ada cuma pukulan, siksaan, deraan.
Namun sekalipun dia tidak pernah merasakan kasih di dalam tahanan itu, dia percaya bahwa kasih itu tetap ada. Lalu kalimat puisi itu ditutup dengan kata, dan aku percaya Tuhan itu ada, sekalipun dia tidak terlihat. Tidak diketahui siapa penulis dari puisi ini. Tetapi yang dapat dipastikan, tahanan yang menulis puisi ini, orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Di tengah-tengah kegelapan yang ada dalam kehidupannya saat itu. Setiap hari dia cuma dengar jeritan, teriakan, tangisan. Dan dia melihat satu demi satu tawanan masuk kepada pembantaian. Dan cepat atau lambat dia tahu bahwa akan tiba gilirannya bagi dia. Namun di tengah-tengah keadaan yang seperti itu, dia tetap mencoba untuk melihat sesuatu yang dia tidak bisa lihat, yaitu Tuhan. Bapak Ibu Saudara, suatu kali saya berandai-andai, coba seandainya Tuhan Yesus berjalan di atas air, di siang hari di mana terang benderang. Pada waktu dia berjalan di atas air siang hari, tidak ada taufan, tidak ada badai. Lalu saya memulai membayangkan, tentu para murid-muridnya akan menyambut kedatangan Tuhan itu dengan tempik sorak-sorai. Namun ternyata Tuhan tidak datang dalam kondisi yang seperti itu. Namun sebaliknya, di tengah kegelapan malam, pada waktu badai tengah menerpa, di tengah-tengah ketakutan para murid-muridnya, disitulah Tuhan Yesus datang. Namun kedatangan Tuhan yang dramatis itu ternyata tidak membangun keberanian para murid-muridnya, tetapi justru membuat mereka semakin ketakutan. Bahkan mereka mengira Tuhan itu adalah hantu. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah kegelapan kita hari ini, mungkin kegelapan tengah menyelimuti hidup kita saat ini, sehingga kita tidak bisa melihat kehadiran Tuhan. Mungkin demikian pekatnya kegelapan tengah menutup hari-hari kita hari ini, sehingga kita tidak melihat tangan yang terulur bagi kita. Namun percayalah, Tuhan itu tetap ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita alami dalam hidup ini, kita percaya bahwa Tuhan selalu memberi apa yang kita butuhkan. Kadang kita tidak menerima apa yang kita minta, tetapi kita menerima apa yang kita butuhkan. Buktinya, bukankah setiap kali kita minta kekuatan dari Tuhan, Tuhan malah justru memberikan kita kesulitan. Sebab lewat kesulitan yang ada itu akan membuat kita menjadi pribadi yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan kita memiliki iman yang lebih dewasa. Pada waktu kita meminta keberanian kepada Tuhan, bukankah Tuhan seringkali justru memberi atau membawa kita kepada bahaya? Supaya lewat keadaan yang berbahaya itu, kita boleh menjadi orang yang semakin berani. Dan kita akan melihat bagaimana tangan Tuhan yang kuat itu membawa kita dari satu kemenangan kepada kemenangan-kemenangan yang lainnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini Tuhan sedang mengizinkan ada air mata dalam hidup kita, bertahanlah. Sebab akan ada saatnya air mata akan diubah Tuhan menjadi mata air bagi setiap kita yang percaya. Ada saatnya kita menangis, seakan dibiarkan sendiri. Namun tetaplah kita berkata, selamanya takkan menyerah. Untuk semua ada waktunya. Bila sabar menanti janjinya,
akan pernah Tuhan biarkan kita jatuh tergeletak. Jangan lagi menangis, ada Bapa di sini. Percayalah, di hati ada tangan yang kuat, selalu siap menolongmu. Mana ada sobat lagi seperti Yesus Tuhanku, yang menanggung segenap dosa dan hilangkan susahmu. Kenapa mau pikul sendiri susah dan pencobaan? Bawa saja pada Dia, serahkanlah padanya. Jangan lagi menangis, ada Bapa di sini. Percayalah, di hati ada tangan yang kuat, selalu siap menolongmu. Suatu kali Bapak Ibu Saudara, Charlie Chaplin, saya yakin semua kita pernah mendengar nama ini. Seorang pelawak dunia yang begitu legendaris. Dia melawak di hadapan begitu banyak orang dengan sebuah lawakan yang sangat lucu. Dan pada saat itu semua yang hadir tertawa luar biasa. Lalu untuk kedua kalinya, Charlie Chaplin mengulang kembali lawakan yang sama. Dan kali ini hanya sebagian yang tertawa. Kemudian untuk ketiga kalinya, Charlie Chaplin mengulang kembali lawakan yang sama itu. Dan kali ini tidak ada satu orang pun yang tertawa. Lalu Charlie Chaplin berkata, kalau engkau bisa untuk tidak tertawa lagi atas sebuah lelucon yang sama, lalu mengapa engkau menangis dan menangis dan menangis lagi untuk masalah yang sama? Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan kita hari ini, percayalah kita tidak akan pernah dibiarkan bergumul sendirian. Dia ada bersama dengan kita. Mari sekali lagi sama-sama kita mau katakan, untuk semua ada waktunya. Bila sabar menanti janjinya, tak akan pernah Tuhan biarkan kita jatuh tergeletak. Jangan lagi menangis,
ada Bapa di sini. Percayalah, di hati ada tangan yang kuat, selalu siap menolongmu. Mari katakan kepada jiwa kita, jangan lagi menangis, ada Bapa di sini. Percayalah, di hatimu ada tangan yang kuat, selalu siap menolongmu. Ada tangan yang kuat, selalu siap menolongmu. Selalu siap menolongmu. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah keadaan yang sedang kita hadapi hari ini, mungkin engkau pernah berkata, apa bedanya jadi orang percaya dengan orang yang tidak percaya? Buktinya orang-orang percaya juga menderita. Buktinya orang-orang percaya juga mengalami ketidakadilan. Bahkan orang-orang percaya mengalami tekanan dalam hidup mereka. Lalu apa bedanya? Kalau perkataan ini pernah terlintas dalam pikiran kita, izinkan saat ini saya mau katakan, engkau tidak sendiri. Sebab Ayub pun pernah mengatakan dan merasakan hal yang sama. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita sama-sama untuk membuka firman Tuhan yang terambil dari kitab Ayub 7. Ayub 21 ayat 7 sampai ke 9. Kita akan membaca bersama-sama 3 ayat ini. Ayub 21 ayat 7 sampai 9. 1, 2, 3. Mengapa orang fasik tetap hidup, menjadi tua, bahkan bertambah-tambah kuat. Keturunan mereka tetap bersama mereka, dan anak cucu diperhatikan mereka. Rumah-rumah mereka aman, tidak ada ketakutan, pentung Allah tidak menimpa mereka. Satu kali Ayub sampai berkata demikian. Bahkan bukan cuma Ayub, Bani Asaf pun pernah mengatakan yang sama. Kita sama-sama buka satu lagi firman Tuhan dari kitab Mazmur, Bapak Ibu Saudara. Biarlah kita boleh tahu bahwa apa yang sedang terjadi hari ini itu tidak di luar dari pengawasan Tuhan kita. Baik, Mazmur 73 ayat yang ketiga, kemudian kita loncat ke ayat 16, lalu ke ayat ke-13 dan 14. Nanti selebihnya Bapak Ibu bisa renungkan sendiri. Baik, Mazmur 73 ayat yang ketiga, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Lalu ayat yang ke-13 dikatakan, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Bapak Ibu Saudara, satu kali Bani Asaf pun merasakan hal yang sama. Kalau hari ini kita sedang bertanya apa bedanya orang percaya dengan orang tidak percaya, atau sama aja orang percaya juga mengalami hal yang sama seperti orang yang tidak percaya, bahkan lebih daripada itu. Bapak Ibu Saudara, izinkan saat ini saya menjawab dengan tegas, jelas ada beda. Sebab orang yang tidak percaya, mereka harus menghadapi segala sesuatu sendiri dengan kekuatannya sendiri. Namun bagi orang yang percaya,
Sekali lagi saya mau katakan, dia tidak akan pernah membiarkan kita bergumul sendirian. Dia tidak akan pernah membiarkan kita menghadapi segala sesuatu sendirian. Sebab dia selalu ada bersama dan menyertai kita. Ketika kita mengalami ketidakadilan seperti apa yang terjadi dengan Yusuf, saya mau tanya, apa yang kita mau katakan? Dari kecil dia sudah dibenci oleh saudara-saudaranya. Mungkin bagi banyak orang berkata, kok tega sekali ya itu saudara-saudaranya. Tapi saat ini saya mau katakan, Yusuf memang harus dibenci. Kemudian dia dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Mungkin kita semua katakan, kejam sekali itu saudara-saudaranya. Tapi saya mau katakan sekali lagi, Yusuf memang harus dibuang ke dalam sumur. Tidak sampai di situ kemudian Yusuf dijual jadi budak. Lalu semua orang mungkin berkata betapa malang nasibnya Yusuf ini. Tapi sekali lagi saya mau katakan, Yusuf memang harus dijual jadi budak. Pada waktu dia jadi budak, dia difitnah istri Potifar, lalu dijebloskan ke dalam penjara. Lalu orang mungkin berkata, lengkap sudah penderitaannya Yusuf ini. Namun sekali lagi saya mau tekankan, Yusuf memang harus difitnah sehingga dia harus masuk ke penjara. Mengapa? Karena semua itu adalah bagian dari rencana Tuhan atas hidupnya Yusuf. Tuhan pakai saudara-saudaranya, Tuhan pakai setiap orang yang ada di sekitarnya untuk menggenapi rencana dan rancangan Tuhan atas hidupnya. Mungkin hari ini kita sedang mengalami ketidakadilan. Mungkin hari ini kita sedang mengalami seperti apa yang tadi dikatakan oleh Ayub dan Bani Asaf. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bertahanlah. Sebab jangan-jangan semua itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita hanya untuk menggenapi rencana Tuhan atas hidup kita. Sebab tidak akan pernah terjadi sesuatu dalam hidup ini tanpa alasan. Atas apapun yang terjadi dalam hidup kita, pasti ada maksud Tuhan di balik semuanya itu. Itu sebabnya sekali lagi di hadapan Tuhan yang sedang kita sembah, saya mau ajak kita sama-sama untuk mengadakan pengakuan iman kita dan mengambil komitmen di hadapan Tuhan dengan bersama-sama kita berkata, ku berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Mari sama-sama kita katakan, ku berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidup.
berserah pada rencanamu. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Mari angkat kedua tangan, tanda kita berserah. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah pada rencanamu. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Mari katakan dengan iman, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku selamanya. Tuhan baik, Tuhan baik, Dia baik bagiku. Ini kesaksian kami Tuhan. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku selamanya. Tuhan baik, Dia baik bagiku, tak berubah. Tuhan baik, Dia baik bagiku selamanya. Tak pernah berubah. Kebaikan-Mu Tuhan, setia-Mu ya kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, amin, dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari angkat kedua tangan tinggi-tinggi, nyanyikan doa Yabes bersama. Kiranya
memberkati aku berlimpah-limpah. Kami terima dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami tolak segala kutuk sakit penyakit, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ini kepercayaan kami di hadapan-Mu saat ini, Tuhan. Apa saja boleh terjadi dalam hidup ini, namun hanya ketika Engkau dekat dengan kami merasa tenang dalam hidup ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna. Terima kasih untuk pertolongan-Mu yang tiada pernah terlambat. Kami percaya kami mampu melewati segala masalah dan persoalan kami. Dan bukan hanya kami mampu melewatinya, namun kami akan tampil lebih daripada pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita sama-sama kita katakan amin. Mari sidang jemaat yang kekasih, saya undang semuanya, kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat, damai, sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa kita di surga, melalui pengorbanan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta di dalam persekutuan yang manis bersama Roh Kudus, mulai saat ini sampai datangnya Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari saudara yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, setiap hari Selasa dan Kamis, kami mengadakan Miracle Prayer pada pukul 19 di channel YouTube CK9 Ministry. Bagi Bapak dan Ibu yang membutuhkan permohonan doa, bisa menuliskan permohonan doa di kolom komentar dan nanti akan didoakan oleh para pendoa yang bertugas. Demikian ibadah online kita hari ini. Sampai bertemu kembali di ibadah online minggu depan. Stay safe and stay healthy. Tuhan Yesus memberkati.